Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Lukisan yang saya ingat, saya kenang di rumah simbah saya itu lukisan lelaki gondrong dan menggendong, kok menggendong ya, seekor domba, bukan menggendong, bayi kalau menggendong ya. Kalau domba itu bopong ya, apapun istilahnya. Itu lukisan, dan sampai sekarang pun kalau saya melihat lukisan itu di rumah umat atau di tempat lain, saya selalu ingat gambarnya persis sama dengan milik simbah saya. Itu kalau digandakan, direpro itu bisa bertahan lama ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara pernah melihat itu. Dan gambaran itu waktu itu saya tidak tahu itu maknanya apa. Tidak pernah membaca kitab suci waktu kecil ya. Dan gambaran itu menegaskan kepada saya sekurang-kurangnya bacaan hari ini menggambarkan itu. Bahwa Yesus menggendong 1 ekor. Apa maknanya? Ya, dalam bacaan Injil, kegembiraan Tuhan itu kalau yang sesat itu kembali. Bukan berarti yang 99 tidak perlu diperhatikan, bukan itu. Poinnya adalah betapa sukacita itu luar biasa karena ada 1 domba yang ditemukan, yang dalam bahasa kita sekarang 1 orang kembali dan bertobat. Maka kalau kita mencoba merenungkan ini, sebetulnya apa yang dimaui oleh Tuhan bagi kita? Yang pertama adalah siapa kita di mata Tuhan. Dalam bahasa Injil kita domba-domba bisa jadi. Memang itu bahasa kiasan waktu itu. Tapi kalau kita renungkan untuk konteks sekarang, yang kita sendiri orang Jawa jarang menemukan domba, itu mau menunjukkan bahwa pribadi manusia itu istimewa, berharga di hadapan Tuhan. Maka pribadi yang istimewa dan berharga ini terus-menerus ingin diselamatkan, jangan sampai hilang. Saking berharga, saking bernilainya hidup manusia, maka Tuhan terus mencari supaya mendapatkan keselamatan. Baik referen Mazmur Tanggapon maupun bait pengantar Injil menggambarkan itu. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Lihat, Tuhan datang, artinya inisiatif dari Allah. Kalau Allah yang inisiatif mencari, menemukan, maka tanggapan manusia apa? Tentu juga menanggapi dengan baik. Yang pertama karena manusia berharga itu tadi. Yang kedua sekarang, manusia perlu menanggapi Allah yang mencari itu. Barangkali kita merasa kita banyak dosa. Kalau perasaan itu yang dominan, kita tidak akan pernah kembali kepada Tuhan. Ini yang berkali-kali saya katakan. Karena kita memandang bahwa dosa kita itu banyak, saya tidak pantas kembali kepada Tuhan.
Nah, karena merasa itu lalu orang jauh lebih lama tinggal dalam kedosaan. Ingat, yang hendaknya kita pandang adalah yang pertama tadi. Di mata Tuhan manusia berharga, bernilai. Dan yang kedua, bagaimana manusia menanggapi Tuhan yang terus mencari, karena kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di matanya. Maka saudara-saudara, dua bacaan hari ini mengingatkan kita, mengajak kita, mari kita pandang Allah yang mencari itu, bukan memandang kita yang punya banyak dosa. Kalau kita tidak pernah memandang Allah yang terus mencari kita, maka yang terjadi adalah kita selalu diam dalam kedosaan kita. Moga-moga bacaan ini mengajak kita agar kita pun berani mengakui bahwa kita pendosa. Dan jauh lebih dari itu adalah kerahiman Allah jauh lebih besar. Allah lebih inisiatif mencari kita. Mari kita datang kepadanya. Itulah pesan-pesan bacaan hari ini. Semoga masa Advent mempersiapkan kita agar kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.